warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwitia Ardana dengan NIM 21234027 dari Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pada pertemuan 14, yaitu materi yang membahas tentang komunikasi dalam organisasi. Hal pertama yang akan dibahas adalah konsep dasar komunikasi. Komunikasi yang baik akan membantu kelancaran organisasi dan sebaliknya. Komunikasi yang efektif menjadi salah satu hal yang penting dalam organisasi. Proses komunikasi memiliki hubungan yang erat antara satu sama lain dengan beberapa tahap untuk saling melakukan hubungan. Dalam kenyataannya, organisasi yang tanpa komunikasi diibaratkan sebagai manusia yang kekurangan aliran darah, di mana jika hal itu terjadi, maka manusia akan menjadi lemah dan sebaliknya. Maka dari itu, perlu untuk menjaga komunikasi agar tetap stabil dan tidak menimbulkan miscommunication atau miskomunikasi. Beberapa ahli menyatakan beberapa arti tentang komunikasi dan pada prinsipnya komunikasi digambarkan sebagai hubungan dua arah antara pengirim dan penerima pesan. Lalu hal kedua yang akan dibahas adalah pengertian konseptual komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah pertukaran pesan antara pengirim dan penerima pesan untuk mengubah perilaku individu. Pengirim pesan adalah individu, kelompok, atau organisasi. Demikian pula penerima pesan dapat berupa anggota organisasi, kepala departemen, manajer, sekelompok orang dalam organisasi, atau keseluruhan. Komunikasi akan berlangsung dengan sendirinya ketika ada dua orang atau lebih dalam organisasi. Organisasi sendiri adalah tempat orang-orang dengan berbagai tugas untuk mencapai tujuan bersama. Berbagai pandangan para ahli di bidang komunikasi beranggapan bahwa komunikasi sebagai kekuatan dominan dalam kehidupan organisasi. Komunikasi ialah inti dari suatu organisasi, sehingga jika tanpa komunikasi, maka tidak ada aktivitas di dalam organisasi. Selanjutnya adalah hal yang ketiga, yaitu proses komunikasi dalam organisasi. Istilah proses dalam komunikasi pada dasarnya menggambarkan bagaimana komunikasi berlangsung melalui berbagai fase yang dilakukan secara terus-menerus, berubah-ubah, dan tidak ada hentinya dalam penyampaian pesan. Proses komunikasi merupakan proses dua arah karena pengirim dan penerima pesan saling berinteraksi. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan perilaku dalam diri individu, baik dari segi kognitif, psikomotor, atau afektif. Komunikasi digunakan sebagai pedoman dalam menentukan keputusan, sehingga melalui proses komunikasi, setiap individu atau kelompok memutuskan bagaimana menentukan langkah atau hasil yang akan dicapai di masa yang akan datang. Apakah kerjasama dapat dilanjutkan atau tidak. Jaringan komunikasi dalam organisasi dapat terjadi dari atasan ke bawah, dari bawah ke atasan, dan horizontal. Komunikasi yang datangnya dari atas ke bawah, contohnya adalah perintah, penjelasan mengenai tugas, prosedur, dan langkah-langkah mengenai perintah yang harus dilaksanakan.
Sedangkan komunikasi dari bawah ke atas contohnya berupa usulan, laporan melaksanakan tugas, dan lain sebagainya. Dan secara horizontal, contohnya adalah yang terjadi antara orang-orang yang berada pada tingkat hierarki yang sama tetapi di departemen yang berbeda. Dan yang terakhir adalah contoh komunikasi di perpustakaan. Komunikasi merupakan bagian penting untuk mendukung keberadaan suatu organisasi, termasuk perpustakaan. Perpustakaan tidak akan terlepas dari komunikasi dalam setiap aktivitasnya. Oleh karena itu, perpustakaan menilai bahwa komunikasi sangat penting dan diperlukan untuk kelancaran dalam berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik pihak dalam perpustakaan maupun pihak lain di luar perpustakaan. Komunikasi sering terjadi di perpustakaan, baik secara intra-individual, yaitu individu itu sendiri, intrapersonal, yaitu antara dua individu atau lebih individu, intra-organizational, antar grup atau subunit, dan extra-organizational, antara dua atau lebih organisasi. Komunikasi intra-individual itu terjadi ketika seorang pustakawan memahami peraturan yang berlaku di perpustakaan. Komunikasi interpersonal terjadi contohnya ketika seorang kepala subbagian pengadaan memberikan instruksi kepada stafnya untuk memberi laporan pengadaan bahan pustaka. Lalu komunikasi intra-organizational contohnya terjadi antara bagian-bagian atau divisi yang ada di perpustakaan. Misalnya subbagian layanan umum dengan subbagian layanan teknis. Dan komunikasi extra-organizational terjadi antara perpustakaan dengan organisasi lain. Sebagai contohnya yaitu perpustakaan dengan penerbit. Perpustakaan selalu melakukan komunikasi dalam setiap kegiatannya, baik secara lisan dan tulisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi dengan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Contohnya di dalam komunikasi perpustakaan ialah berupa instruksi, rapat, telepon, dan pidato. Sedangkan komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan melalui tulisan. Contohnya dalam komunikasi di perpustakaan adalah berupa memo, surat, pernyataan kebijakan, dan pamflet. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.